Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama SKS Satria. Tolong bantu like, subscribe, dan share. Halo guys, kali ini kita akan melihat dan mengikuti kegiatan dalam rangka peringatan Hari K3 Nasional guys, dan sekaligus persiapan untuk penilaian akreditasi Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk. Kita akan ikuti beberapa kegiatan, diantaranya peragaan atau simulasi penggunaan APAR, peragaan cuci tangan pakai sabun, dan peragaan darurat pertolongan kepada orang pingsan, jatuh pingsan atau BHD, dan kegiatan lain guys yang berkenaan dengan hari K3 dan sekaligus persiapan akreditasi guys. Kegiatan dari masing-masing Pokja dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk dengan moto Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk dengan ASN berakhlak bangga melayani bangsa. Jangan di skip guys, tonton. Ini video bagus, sayang untuk kita dan mungkin menjadi pengetahuan kita bersama. Yaitu alat pemadam api yang berbentuk tabung, beratnya maksimal 16 kg dan bisa dioperasionalkan oleh satu orang. Jadi sendiri bisa menggunakan APAR. APAR hanya efektif digunakan untuk memadamkan api kecil di awal kebakaran. Artinya, setiap ada kebakaran, kita nggak boleh lambat, harus memadamkannya segera. Karena kalau tidak segera, tidak di awal kebakaran, di mana api sudah membesar, maka apa menjadi tidak efektif lagi. Karena harus segera, maka kita harus terampil. Pernah kejadian waktu akreditasi 2 periode yang lalu, asesor ngetes salah satu dari perawat waktu itu, nyopot APAR dari gantungannya saja butuh waktu 1,5 menit. Jadi karena kita tidak terampil, tidak pernah berlatih, tidak terampil, maka nyopotnya aja 1,5 menit. Maka efektivitas penggunaan APAR kalau sudah terjadi betul-betul kebakaran menjadi tidak tercapai, tidak bisa kita capai. Nah, karena itu saya pagi ini akan mensosialisasikan bagaimana cara menggunakan APAR. Di rumah sakit ini kita menggunakan metode PASS, PASS, diambil dari bahasa Inggris, pull, aim, twist, dan sweep. Di Indonesia kan tanpa merubah akronimnya, P-nya itu adalah pegang dan tarik pin. M-nya itu pegang dan arahkan nozzle. Ini pin, ini nozzle. Jadi yang kita pegang nozzle dan diarahkan ke api, bukan selang. Nozzle, kenapa bukan selang? Kalau ini bertekanan, kita tekan nanti. Kalau selangnya yang kita pegang, bisa kita kendalikan. Yang ketiga, S pertama itu satukan tangkai. Di
ditekan karena pinnya sudah dicabut, maka dia bisa menyatu. Dengan dia menyatu, maka isi tabung ini akan keluar. S yang terakhir yaitu sweep, sapukan ke sumber api. Sekali lagi, sumber api, bukan pada apinya. Ini yang terbakar, bahan bakarnya di bawah, apinya kan ini yang terbakar, apinya kan di atas. Yang kita semprot bukan apinya, tapi sumber apinya. Ya, saya ulangi, pas pertama pegang dan cabut pin. Yang kedua, pegang dan arahkan nozzle. Yang ketiga, tekan tangkai, satukan. Yang keempat adalah S, sweep, satukan ke sumber api. Ya, Mas. Digantung. Ya, saya ulangi ya. Ini digantung di ruangan. Kita copot, kita bawa ke tempat yang terbakar. Ada kebakaran. Kita berhenti 1 sampai 2 meter dari sumber api. Kalau kita berada di luar ruangan, di mana ada angin, maka kita harus berhenti dengan membelakangi arah angin. Jangan kita melawan arah angin. Baru kita selanjutnya laksanakan pas. Cabut pin, arahkan nozzle, satukan tangkai, dan disapukan ke sumber api. Di setiap apar itu semestinya ada bagaimana cara penggunaan apar. Tetapi di rumah sakit kadang-kadang ada yang nyopot. Sehingga setiap mau akreditasi kita harus beli baru lagi, pasang baru lagi, pasang baru lagi. Ini mohon juga kawan-kawan kalau bisa menjaga. Pada kesempatan ini saya mencoba akan mempraktekkan langsung ke api atas permintaan Bu Silvi. Tapi resikonya nanti mungkin ada debu. Ya, ada debu. Yang kedua, untuk efisiensi saya menggunakan apar yang sudah expired 6 bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih bisa mematikan. Kalau nggak mati nanti kita gunakan dulu baru yang nggak expired. Baik ya Bapak. Rumah sakit umum Abdul Muluk, Rumah sakit umum Dr. Haji Abdul Muluk memperagakan apar di tengah-tengah apel. Ini api
menggunakan yang expired. Ternyata zat aktifnya masih aktif, tetapi kepalanya sudah bocor. Itu ya, kita berjuang untuk efisien, tapi ada resiko. Gak apa-apa. Izin pulang dipakai. Konstelasi pupuk telapak tangan 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 punggung tangan 1 selama juga ya 2, 3, 4 1, 2, 3, ini kemudian setelah jari tangan juga mengatur 1, 2, 3, 4 kemudian tangan kedua tangan mengunci 1, 2, 3, 4 lalu ibu jari dibersihkan dengan cara memutar-mutar tangan sebelah kanannya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 lalu ujung jari dibersihkan di telapak tangan. Bapak Ibu harus ingat dengan kampung selasi put-put. Ulangi lagi. Kampung selasi put-put. Telapak tangan, punggung tangan, kunci, selah jari ya, kunci, selasi put-put, putar-putar ibu jari dan putar-putar telapak tangan. Pelan-pelan, Bu. Dari di telapak tangan. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih sudah didokumentasikan. Berikutnya kita melaksanakan pelatihan parkir pelayanan eksekutif. Ini Mas Joni yang menemukan pertama kali orang pingsan tersebut. Simulasi Caranya ketika BHD. pertama kali kita menemukan orang yang tergeletak jatuh pingsan seperti di sini ya, di lapangan parkir. Ya, silakan Mas Joni. Sudah itu kita cek respon pasien. Pak, kalau tidak ada respon kita dengan tepukan, Pak, kamu Pak, tidak ada respon juga dengan rangsang jari pada ujung jari, tidak ada respon kita panggil bantu. Tolong. Sadar, panggil tikot dulu. Kemudian ketika yang menemukan langsung cari iPhone terdekat dan menghubungi 128. Kita menunggu tim dokter 128. kita lakukan cek nadi untuk tenaga kesehatan, yaitu pada nadi karotis selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dulu pertama, saya request dulu. Yang satunya Pak Joni memperagakan dia ini, tetapi itu satu orang ada ya. Kita peragakan dulu Pak Una menghubungi 128. 128. Halo? 128. Ya, Ada. Ya, Humas Penyidik. Ini ada yang pingsan Pak, tolong di depan di lapangan parkir depan pelayanan eksekutif. Terima kasih. Di Humas 128 dia akan mengumumkan kepada seluruh jaringan di Paniki. Jadi petugas humas nanti siap dia call ya, atau kita men nomor pesawatnya 549
pelayanan eksekutif, Alamanda, Bugenpil atau Neuro ya, sudah itu di PJT, Delima. Nah ini area-areanya, jadi nanti di mana terjadinya di situ harus sampaikan, jangan sampai nanti tim sekunder tidak paham lah lokasinya. Ini karena tadi disampaikan bahwa kita punya respon time kita 5 menit. Jadi diharapkan tim sekunder itu tiba sebelum 5 menit. Ya, jadi membawa AED dan kit emergency. Nah, nanti kita sampaikan untuk humas kode blue di parkir eksekutif. Kode blue di area parkir eksekutif. Maka tim eksekutif akan menuju lokasi. Tim yang sekunder, Pak Joni tetap melanjutkan tadi ya. 100 sampai 120 kali menit tanpa bantuan ventilasi. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya, perhatikan letak tangannya ya. Di tengah-tengah, posisinya kuat, kemudian ini lurus, tidak tekuk. Ya. Kecepatannya 100 kali per menit. Untuk orang awam langsung tanpa ventilasi. Terus sampai menunggu tim sekunder datang. Kalau tim sekunder datang bagaimana? Panggil bantuan kalau kecapean. Jangan sampai sendirian. Ya, tim sekunder tiba. Tim sekunder dari pelayanan eksekutif membawa emergency kitnya. Ya, peralatan yang dibawa itu mestinya setiap posko atau area itu memiliki satu AED, kedua set B ya, B-nya siap breathing, ada back pump mask-nya ada. Jangan lupa semua petugas menggunakan sarung tangan ya. Terus menyiapkan airway ya, kemudian AED disiapkan. Tim sekunder menggantikan tim primer untuk melakukan menggantikan Pak Joni untuk melakukan kompresi. Ya sudah terima siklus tadi. Ya. Off the protection tapes. Apply pads onto bare chest as shown in the figure and press firmly. Unpack the pads and peel off the protection tapes. Ya, nanti AED akan menganalisa apakah dia stable atau tidak.
menggugurkannya. Apply pads onto bare chest as shown in the figure and press from. Untap the pads and peel off the protection tape. Saat ID dipasang, dia akan membaca dari keadaan kondisi pasien apakah ada nadi atau tidak ada nadi. Biasanya kalau saat penilaian ini kita menghentikan RCP penilaiannya, nanti ID ini seharusnya akan menilai sendiri pasiennya medis atau sudah tidak datang. nadi. Jika tidak ada nadi, biasanya akan melakukan RCP atau dia akan ID-nya akan meminta buat melakukan shockable atau non-shockable ya. Ya, jadi tadi ya, kalau perintahnya dari AED-nya adalah untuk shockable, berarti dia akan memerintahkan orang untuk minggir. Tetapi kalau dia memerintahkan untuk RJP akan ditahan lagi, gitu ya. Jadi gini, tadi kan pasiennya tim kode blue datang membawa alat-alat. Jadi alat-alat ini tim kode blue yang sekunder ini memiliki tugas masing-masing. Ada yang sirkuler, ada yang kompresi, ada yang obat-obatan. Yang sirkulasi membawa obat-obatan, kemudian yang RBVM pasang BVM, yang kompresi menggantikan tugas yang tadi menemukan. Jadi yang sekunder yang kompresi mengganti yang sebelumnya, kemudian yang satu lagi meletakkan pedal namanya. Nah, di sini kebetulan AED yang kita gunakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada 3 petunjuknya. Pertama pasti apply. Kalau apply itu berarti kita meletakkan. Karena yang kita pakai adalah kantong, tidak memiliki nadi. Jadi dia apply terus dia harus terus melakukan kompresi, jangan berhenti. Kalau tadi kan kita berhenti kan, dilakukan kompresi, sudah dilakukan ventilasi, dan iramanya sudah dilakukan shockable. Kalau udah 5 menit, udah 2 menit, sudah respon dong. Kalau sudah Itu tadi penanganan darurat respon. Oke, kita ke kegiatan selanjutnya. Penanganan darurat pada pasien yang pingsan dengan pelatihan BHD. Cara melaksanakan pertolongan pertama pada pasien yang pingsan mendadak.
makan. Ya, kongres itu posisinya dan kita lakukan konversi 100 sampai 120 kali dalam 1 menit. Santai aja, jangan ini konstan ngomongnya. Sampai 2 menit kita lakukan. Jangan berhenti, tapi kemudian ikutin instruksinya. Naik ke Yesus. Ini baca ini ya, baca irama sokebel atau non sokebel gitu. Habis itu setelah baca irama pijat lagi, ada instruksinya. Cuman kalau posisi ini posisinya ngos-ngosan juga, ya maksimal dan bagus jantungnya. Kemudian apa? Harus targetnya 100 sampai 120. Ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat juga. Ya. Ya. Sekarang kita akan mengikuti in-house training, guys. PIC K3 yang ada di ruangan-ruangan masih dalam rangka bulan K3. Ini peserta masih
diawali dengan registrasi dulu guys sebelum dimulai. Perlu kita ketahui guys, kegiatan ini adalah dalam rangka bulan keselamatan dan kesehatan kerja guys. Beberapa rangkaian kegiatan di Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk ini dilaksanakan sekaligus juga dalam rangka akan segera melaksanakan akreditasi guys. Kegiatan yang kita laksanakan tadi guys, untuk peragaan penggunaan APAR, peragaan cuci tangan pakai sabun, dan pelatihan IHT guys, in-house training untuk K3. Kemudian nanti juga langsung dilaksanakan beberapa kegiatan lainnya seperti sosialisasi edukasi pada pengunjung pasien. Kita mulai guys, ini pengisian materi. Nah, kita mulai buka acara ini. Terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja dan tempat melakukan pengelolaan penyimpanan bahan berbahaya beracun dan memberikan laporan terkait terjadi insiden tumpahan B3 di unit kerja masing-masing. Yang kelima, memberikan laporan terkait kecelakaan akibat kerja maksimal 2 kali 24 jam setelah kejadian. Yang keenam, memberikan laporan terkait penyakit akibat kerja. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Yang kedelapan, melakukan pemeliharaan alat khusus beserta kelengkapan air dan memperbaharui informasi pada papan khusus siaga bencana kebakaran. Kalau kita lihat dari mulai tugas ini kan hanya laporan-laporan yang itu nanti format laporannya sudah kita siapkan, tinggal diisi. Nah, pelatihan kita hari ini insya Allah akan menjawab atau membantu diri untuk melaksanakan memberikan informasi untuk memenuhi tugas ini. Bapak sekalian, insya Allah tidak mudah karena semuanya nanti resiko itu macam-macam, ada resiko keuangan, ada resiko pelayanan kesehatan pasien, ada resiko fasilitas dan lingkungan. Khusus yang berkaitan dengan ketiga itu adalah manajemen fasilitas dan lingkungan rumah sakit. Nanti materi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah memberikan laporan bulanan terkait kondisi tidak aman di lingkungan kerja masing-masing dan tidak. Kita start dulu guys. Mohon bantu subscribe, like, dan di-share guys. Sebelum kita mulai sesi materi lagi guys, ini kita peregangan dulu biar tidak stres serta rileks, tidak jenuh, dan tetap semangat les mengikuti sesi materi berikutnya ini. Peserta kita ajak berdiri guys untuk bergerak-gerak dan berputar sesuai dengan mengikuti musik yang kita setel guys. Senam ringan bersama setelah satu sesi kita lakukan peregangan terlebih dahulu
belum dilanjutkan ke season berikutnya guys. Indikator dari diri Bapak Ibu sekalian diwakili oleh Bu Supriyati, nanti akan ada sedikit penyegaran apa saja sebenarnya yang harus dikerjakan dari subkomite. Kemudian dilanjut keliling di berbagai ruang tunggu pasien guys. Ini kita sosialisasi edukasi mulai dari farmasi, fisioterapi, radiologi, gizi, dan lainnya guys, yang dilaksanakan oleh pokja-pokja yang ada di Rumah Sakit Abdul Muluk guys. Setelah menjalani kemoterapi, mohon simak ya Bapak Ibu keluarganya ya, tahu pasti nanti berguna. Apa kemoterapi itu? Mungkin ada pasien-pasien yang baru menjalani kemoterapi, ada yang sudah berkelanjutan, ada juga yang sedang keluarganya itu ganti-gantian, pasti kemo ini nanti besok lagi datang keluarganya lagi, apa sih ini jadinya, jadi tidak bertanya-tanya lagi, nanti bisa disampaikan di rumah, diceritakan di rumah dengan keluarganya. Jadi apa kemoterapi itu? Kemoterapi itu pengobatan ya, jadi memasukkan obat-obat kemo ya, obat kanker ke dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk membunuh sel kanker. Jadi kemudian kalau yang keluarga Bapak Ibu yang selama ini datang ke sini diinfus di ruangan, inilah namanya kemoterapi melalui infus ya. Ada juga kok khususnya katanya ada yang mendapatkan obat minum yang selama 5 tahun, itu namanya kemoterapi melalui minum ya. Kemudian mungkin ada juga yang kanker kulit ya, kemoterapinya obat-obatnya itu dioleskan di kulit, namanya kemoterapi yang cara dioleskan ya. Kemudian efek samping kemoterapi. Efek samping kemoterapi, suster kenapa sih kayak gitu? Kalau habis kemoterapi pasti ada mual dan muntah. Mual dan muntah itu adalah berarti reaksi obat. Reaksi obat itu memang ada reaksi di tubuh si pasien itu, ya. Jadi adalah mual dan muntah, ya. Bukannya tidak apa-apa, tapi itu adalah reaksi dari obat kemoterapi salah.
Masih acara rileks pergangan. Ini Pokja AKP masih di acara in-house training. Ini diikuti oleh medis, paramedis, dan ada dokter juga, guys. Dalam rangka juga persiapan akreditasi rumah sakit. Iya, operatornya juga asik, guys. Ya, kita siap lagi untuk season berikutnya, guys. Kita ke lapangan, guys, melihat jalur evakuasi untuk menuju ke arah titik kumpul. Alur bencana. Ini titik kumpul dari gedung administrasi, guys. Ini pelataran parkirnya, gedung ADM di sini titik kumpulnya. Titik kumpul ini disediakan bila terjadi sesuatu bencana yang tidak diduga, maka kita siap tempat untuk mengumpulkan para masyarakat, pengunjung, dan pegawai yang ada di sekitar gedung, guys. Ya, ini terlihat pegawai lagi pada senam, guys. Kebetulan hari Jumat nih, lagi pada senam. Berikutnya kita akan melihat titik kumpul di beberapa gedung lainnya. Seperti ini. Nah, ini titik kumpul yang ada untuk gedung Mahan Munyai. Titik kumpul untuk di gedung Munyai. Gedung Munyai, jadi titik kumpulnya di sini, guys. Di belakang kanan. Kita terus menelusuri ke belakang, guys. Kita akan menuju ke depan UGD. Kita lihat nanti.
Nah, ini kita berada di arah ke IGD. Nanti titik kumpul yang ada di UGD ini guys, dari berbagai persiapan gedung, di antaranya gedung rawat jalan, gedung IGD, gedung kasir dan sebagainya yang mengarah dekat lokasi akan ditempatkan di titik kumpul depan UGD. Sesuai dengan arah evakuasi guys. Ini kita lihat arah evakuasinya menunjukkan panah, berarti disitulah titik kumpulnya. Nah, inilah titik kumpul yang berada di sekitar gedung IGD, yaitu gedung rawat jalan, IGD, kasir, pangdarah, dan lainnya akan dikumpulkan di sini apabila terjadi sesuatu guys. Berikutnya kita akan menelusuri di belakang, parkir di belakang guys. Nah, ini adalah titik kumpul yang berada atau untuk gedung non bedah, neurologi, gedung Bougainville dan Melati sekitarnya. Ini ada titik kumpul di sini guys. Nah, ini titik kumpulnya guys. Ya, ditutup parkir mobil guys, meskinya tidak boleh dihalangi mobil. Kebetulan hari ini parkir cukup padat guys, jadi sempit. Hari kerja dan pagi memang cukup padat sehingga bisa saja tertutup oleh mobil. Nah, ini kita parkir yang ada di gedung hemodialisa guys, HD. Nah, ini titik kumpulnya di sini guys. Dari arah gedung urologi, HD, ambulan, kesling, ini titik kumpulnya ada di depan hemodialisa atau gedung HD guys. Demikian guys seputaran beberapa kegiatan sampai pada sarana K3, yaitu titik kumpul untuk penanganan darurat, bencana, dan beberapa kegiatan. Nantikan kegiatan lainnya, jangan lupa like, subscribe. Kalau sudah kita lanjut guys, sekarang kita akan melihat sarana dan alat K3 yang ada di rumah sakit guys. Nah, ini arah jalur evakuasi untuk menuju ke titik kumpul. Petunjuk keberadaan APAR. Nah, ini APARnya guys. Ini APAR yang besar, yang 25 kilo. Dan alat lainnya guys. Ini petunjuk penggunaan APAR, jadi SAPAR. Nah, ini pekerja yang mematuhi K3 dengan APD-nya yang lengkap, manual pas bottom. Ini detektor, hidran guys, gedung hidran.
alat pendorong hidran dan mesin pendorong hidrannya untuk mengeluarkan air ke hidran yang ke dalam gedung-gedung. Ini alat-alat ketiga guys, keselamatan kerjanya. Sepatu, rompi, kacamata, dan lain-lainnya guys. Topi helm, penutup telinga, baju warpak guys. Satu di Hermes. Ini papan tugas guys, papan koordinasi sesuai dengan fungsinya. Topi merah, topi kuning, dan tugasnya masing-masing. Topi putih, topi biru. Kegiatan masing-masing Pokja guys dalam rangka persiapan peninjauan akreditasi guys. Sosialisasi, edukasi, pelatihan, dan sekaligus pelengkapan administrasi, dokumen, kegiatan selanjutnya kita akan melakukan in-house training Pokja MFK, diantaranya dari K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dari IPS sarana pemeliharaan sarana alat, dari kesehatan lingkungan juga, dan dari pengamanan atau dari keamanan Satpam. Para pembicara dan fasilitator, panitia penyelenggara event training serta seluruh peserta event training yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan hidayah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023 di Aula Lantai 1 Gedung Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung dalam acara in-house training manajemen fasilitas dan keselamatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Dan marilah kita awali acara kita pada hari ini dengan sejenak menundukkan kepala seraya berdoa, beriring harapan semoga rangkaian acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Herman Tolong. Kami persilakan. Beberapa rangkaian kegiatan ini guys diikuti juga melalui daring oleh seluruh segenap karyawan Rumah Sakit Dr. Haji Abdul Muluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, mari sejenak kita berdoa dengan bersungguh ikhlas untuk agama dan masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik ala sahabatir rasulillah. Alhamdulillah hamdan liman wa yukafi majah. Ya Rabbana al-hamdu Muhammad ya Nabi wa billahi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa rahmatna wa liwalidayna al-ahya'ikum wa aman ya rabbal. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu pada kami berbahagia ini selain rasa syukur kami atas segala nikmat, hidayah,
bersama kami dalam rangka pembukaan kegiatan OSPE ini. Mari kita pada keselamatan untuk itu ya Allah ya Rahman kami jadikan acara ini sebagai acara auditori yang membawa barokah, taufik dan hidayah untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan pemuda semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan aman kami kepada Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik yang sengaja maupun tidak. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin yang adil dan para pahlawan yang telah mendidik kami. Karena Engkaulah Maha Pengasih lagi Pemaaf Penyayang. Hanya Engkaulah tanpa segala tumpuan dan harapan kami. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun walhamdulillah. Ya, untuk beriak. Serahkan pikiran, hilangkan semua beban. Orang ngusuin bener loh. Amerika dan bahkan sekarang udah ada yang dari lokal atau Indonesia. Kemudian kerusakan lahan tersebut tidak bisa kita pegang dalam waktu yang sama. Jadi kerusakan ini kita buat ada beberapa analisa yang membutuhkan waktu yang bisa dibilang tidak cepat, sehari 2 hari ataupun seminggu. Jadi memang membutuhkan waktu dan harus direncanakan untuk perbaikan alat tersebut. Kemudian ada also itu lebih ke arah pengecekan terhadap apa yang sudah dilakukan perbaikan. Lalu pemberian tidak berencana itu adalah pemberian darurat. Biasanya perbaikan terhadap kerusakan yang mendadak. Nah di sini mungkin ada bantuan juga dari user. Ini penanganan kedaruratan bencana itu kalau di MK masuk di dalam elemen ke-9. Lanjut. Nah, tujuan diadakan Investek terkait dengan penanganan kedaruratan bencana ini adalah agar peserta Investek mampu mengetahui kedaruratan bencana apa saja yang ada di lingkungan rumah sakit. Kemudian peserta mampu menjelaskan dan memperagakan peran masing-masing dalam penanganan kedaruratan bencana. Lanjut.
Apa sih yang dimaksud dengan kedaruratan bencana? Jadi kedaruratan keadaan darurat itu adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Sekian guys, acara peringatan Hari K3 Nasional dan in-house screening dalam rangka akreditasi Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk. Terima kasih.